Ya, selamat siang anak didik kami semuanya. Siswa baru SMA Negeri 1 Pangaribuan. Kita bertemu dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMA Negeri 1 Pangaribuan. Pada kesempatan ini, eh, Bapak akan mengisi kegiatan kita dengan menyajikan materi tentang etika pergaulan. Sebelumnya Bapak memperkenalkan diri. Bapak adalah SO Gultom, SPD, mengampu mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pangaribuan. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang etika pergaulan. Kata etika berasal dari bahasa Prancis yang artinya pedoman atau aturan-aturan tentang sopan santun, tata krama yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Sebagai seorang siswa baru di SMA Negeri 1 Pangaribuan, tentunya anak-anak kami perlu mengenal lebih jauh mengenai lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Pangaribuan. Bapak yakin bahwa Ananda semua memilih sekolah di SMA Negeri 1 Pangaribuan karena Ananda semua benar-benar ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dan disertai dengan keinginan menjadi seorang siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter yang baik. Nah, bagaimana agar Ananda semua ini menjadi seorang siswa yang intelektual, yang berkarakter dan berakhlak mulia? Tentunya tidak terlepas dari etika atau tata krama atau sopan santun dalam pergaulan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, di rumah maupun di sekolah. Etika juga dapat dipergunakan sebagai tolok ukur kepribadian seseorang. Etika dapat dibentuk melalui berbagai cara, antara lain yaitu dengan pergaulan, dengan pendidikan, lingkungan, dan kebiasaan. Nah, di sini bagaimana yang dimaksud dengan etika dapat dibentuk melalui pergaulan? Jadi Ananda semua tentunya harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki etika, orang-orang yang memiliki tata krama dan sopan santun. Ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan
pendidikan. Jadi dengan seseorang itu mendapatkan pendidikan, baik itu pendidikan di sekolah maupun di rumah mengenai etika, pastinya anak-anak kami bisa memperoleh sebuah etika yang benar, yang baik, ya. Kemudian etika itu dapat dibentuk melalui lingkungan. Jadi kalau lingkungan Ananda semuanya baik, artinya di lingkungan itu diterapkan suatu etika yang baik, tentunya anak didik kami pasti akan memperoleh etika atau menunjukkan sebuah etika yang baik, ya. Kemudian menyangkut kebiasaan, kalau Ananda semua sudah dibiasakan dengan etika yang baik, dengan tata krama yang baik, dengan sopan santun, maka nantinya anak didik kami akan memiliki kepribadian yang beretika dimanapun nanti berada. Yang harus diperhatikan dalam etika pergaulan, baik dengan orang sebaya ataupun di bawah maupun di atas kita, baik di sisi sosial maupun usia, adalah prinsip saling menghormati. Nah, dengan etika yang baik dapat dipastikan bahwa seseorang akan dapat diterima dengan baik dalam pergaulan sehari-hari. Mengapa etika pergaulan harus diperhatikan? Yaitu karena satu, manusia harus dituntut untuk saling berhubungan, mengenal dan membantu, agar tingkah laku kita diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Kemudian yang ketiga, tata krama dan tingkah laku sehari-hari merupakan cerminan pribadi kita sendiri. Jadi kalau Ananda semuanya menunjukkan etika dan perilaku yang baik di sekolah, berarti itu mencerminkan pribadi Ananda semua bagaimana di rumah, ya. Jadi kalau orang tua mengajarkan etika yang baik kepada anak-anak kami di rumah, berarti di sekolah pun nanti akan menunjukkan etika yang baik, baik itu terhadap sesama teman siswa ataupun terhadap bapak ibu guru yang ada di sekolah. Hal mendasar dalam etika pergaulan adalah yang pertama, bersikap sopan, santun dan ramah. Ya, pasti semuanya orang menginginkan sikap yang sopan, ya, sikap yang ramah, ya. Kemudian perhatian terhadap orang lain, mampu menjaga perasaan orang lain. Jadi dalam bergaul itu kita harus mampu menjaga perasaan orang lain, jangan sampai menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Kemudian toleransi dan rasa ingin membantu. Dan yang kelima, mampu mengendalikan emosi diri. Yang harus diperhatikan dalam pergaulan adalah yang pertama, pandai menempatkan diri. Yang kedua, dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, sebaya, dan yang lebih muda. Misalnya, orang yang lebih tua atau yang dituakan tentunya harus kita hormati. Orang yang sebaya dengan kita
Di dalam beretika kita dapat melakukannya, ya, misalnya pada saat di sekolah, di masyarakat, di rumah, ya. Jadi di sekolah anak-anak kami dapat menunjukkan etika itu misalnya ketika bergaul dengan teman, berbicara dengan teman-teman, ataupun berbicara dengan atau berkomunikasi dengan bapak ibu guru di sekolah. Di masyarakat itu juga bisa ditunjukkan etika yang baik. Apalagi kita orang Batak, ya, kita harus mempunyai etika, atau dalam bahasa Batak disebut dengan tutur, ya. Jadi berbicara itu kepada orang tua atau ke sesama teman tentunya mempunyai tutur kata yang baik. Demikian juga halnya di rumah. Bagaimana kita bertutur kata yang baik kepada orang tua, kepada kakak, abang, ataupun adik kita. Nah, jadi ada di sini contoh-contoh sopan santun dalam pergaulan yang bisa nanti anak kami lakukan. Nah, misalnya dalam berbicara, bagaimana contohnya nanti? Dalam berkenalan, dalam menegur atau memberi hormat, dalam bertamu, dalam berpakaian, ya. Jadi kepribadian yang baik merupakan pribadi yang disukai banyak orang atau dihargai dan dinilai sebagai orang yang menyenangkan dalam pergaulan. Nah, dianggap sebagai orang yang patut mendapatkan kepercayaan dan penghargaan. Biasanya adalah orang yang suka melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan, suka menolong dan memberi perhatian terhadap kepentingan orang lain, yang sanggup mengasihi orang lain walaupun orang itu telah menyakiti hatinya dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Kemudian tidak pernah lari dari tanggung jawab dan konsekuen dalam bertindak. Nah, jadi agar anak-anak kami dapat terwujud menjadi orang-orang yang intelektual dan berakhlak mulia serta berkarakter yang baik, tidak terlepas dari etika dalam pergaulan, di mana etika itu menyangkut tata krama dan sopan santun. Kita sebagai orang Batak selalu melekat dengan falsafah patun hanguluan tois hamagoan. Pada dasarnya, siapapun orang tanpa mengenal suku, adat, dan ras, kalau falsafah ini dilakukan dengan baik, pastilah mendapatkan suatu kesuksesan atau keberhasilan di dalam pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah orang Batak ini yang menyatakan patun hanguluan tois hamagoan menekankan pada bagaimana kita beretika, bertata krama, dan memiliki sopan santun dimanapun kita berada. Jadi demikian saja materi mengenai etika pergaulan yang bisa Bapak berikan kepada anak didik kami, siswa baru di SMA Negeri 1 Pangaribuan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.